Pak. Oke, bisa kita mulai ya. Jadi untuk hari ini yang presentasi adalah Daniel Unggun dan diikuti oleh Aulia Ramadhani. Masih sama seperti minggu yang lalu, ya, jadi silakan presentasi dan nanti silakan untuk memoderasi tanya jawab. Oke, Daniel sudah siap? Iya, Pak. Oke, silakan. Tes. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Selamat pagi Pak Samiazi dan teman-teman. Saya Daniel Unggun akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Betapor di daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, dalam pendahuluan di sini penulis mencantumkan ada latar belakang, tujuan dan manfaat. Dalam latar belakang, penulis menyatakan perkembangan sistem informasi dalam dunia bisnis memiliki pengaruh besar pada kelangsungan usaha. Mulai dari kegiatan bisnis berskala besar sampai UMKM pun bisa dipengaruhi oleh penerapan dan perkembangan sistem informasi. Penerapan sistem informasi pada bisnis dan kegiatan usaha banyak sekali manfaatnya. Manfaat sederhananya adalah dengan adanya sistem informasi, pelaku usaha dapat lebih mudah untuk mengetahui transaksi yang sudah terjadi. Sistem informasi akuntansi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta dalam melakukan kontrol karena sistem informasi akuntansi digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi tersebut dimaksudkan agar suatu kegiatan usaha dapat mencapai tujuan dan bertahan dalam kerasnya persaingan bisnis, khususnya pada UMKM. Aktivitas masyarakat tidak terlepas dari kegiatan UMKM, sehingga sektor UMKM memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar di Indonesia. UMKM juga memiliki posisi yang dominan dalam pembangunan ekonomi. Belakangan ini, bidang rokok elektronik menjadi salah satu pilihan dalam menjalankan usaha sektor UMKM. Karena penggunaan rokok elektronik di daerah Istimewa Yogyakarta di kalangan muda khususnya menjadi tren. Dengan melonjaknya pengguna rokok elektronik, banyak pelaku bisnis menjadikan hal tersebut sebagai peluang. Dan beberapa pelaku bisnis memutuskan untuk mendirikan usaha di bidang rokok elektronik. Dan tidak jarang terjadi, usaha di bidang rokok elektronik tersebut mengalami kesulitan dalam pencatatan penjualannya. Karena beberapa toko masih menggunakan pencatatan sederhana, sehingga beberapa toko sempat lupa melakukan pencatatan dan terjadi kesalahan data. Salah satunya adalah Betapor yang berlokasi di Jalan Wahid Hasyim nomor 126, Dabak, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pencatatan penjualan yang dilakukan oleh Betapor adalah metode perpetual dengan menggunakan pencatatan tertulis sederhana dan tidak jarang ditemui adanya kendala dan kesalahan pencatatan. Lalu dalam rumusan masalah, penulis yang pertama, bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi yang berjalan pada UMKM Betapor. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi penjualan yang dapat diterapkan guna meningkatkan pengambilan keputusan pada UMKM Betapor. Dan tujuan penelitian, menganalisis prosedur sistem informasi akuntansi penjualan dan persediaan pada Betapor. Yang kedua, merancang sistem informasi akuntansi penjualan menganalisis prosedur sistem informasi akuntansi penjualan
pada Bedvapor. Yang kedua, merancang sistem informasi akuntansi penjualan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengambilan keputusan Bedvapor. Lalu, dalam landasan teori, penulis mencantumkan 5 teori dasar. Yang pertama, sistem informasi. Penulis menggunakan teori dari Diana dan Setiawati yang menyatakan bahwa sistem informasi terdiri dari input, proses, output. Input dalam sistem informasi akuntansi adalah data-data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Proses adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi. Sedangkan output adalah berupa informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan data. Lalu yang kedua, akuntansi. Peneliti menggunakan teori dari Warren yang menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Lalu yang ketiga, siklus pendapatan. Peneliti menggunakan teori dari Ramney dan yang menyatakan bahwa siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran. Lalu selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Dalam sistem informasi akuntansi ini, peneliti menggunakan teori dari Chris Miyaji, teori dari Diana Setiawati, serta teori dari Hall. Teori dari Chris Miyaji menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pembuat keputusan. Dan teori dari Diana dan Setiawati menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Serta teori dari Hall yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan. Dan lalu selanjutnya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Yang mana dalam Undang-Undang UMKM dibedakan menjadi 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kondisi dan prosedur yang sedang terjadi di Bedvapor dan untuk merancang sistem informasi akuntansi. Lalu lokasi penelitian pada Bedvapor yang berada di Jalan Wahid Hasyim nomor 126, Dabak, Gunung Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penjualan pada toko rokok elektronik Bedvapor. Lalu teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan semua karyawan, dan jika memiliki kesempatan, penulis akan melakukan wawancara dengan pelanggan. Sedangkan observasi yang digunakan dengan mengetahui prosedur yang berjalan. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dokumen yang berada di Bedvapor, seperti data penjualan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam data primer, peneliti secara langsung melakukan wawancara pada karyawan yang bekerja pada Bedvapor. Dan data sekunder yang dikumpulkan melalui rekaman penjualan, laporan keluar masuknya barang, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan perancang sistem informasi akuntansi penjualan pada Bedvapor, yang nantinya data yang sudah dikumpulkan
akan dianalisis lagi dan sistem akan dirancang menggunakan flowchart dan prototyping rancangan. Mungkin sekian dari saya, Daniel Unggun. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan. Serafin, Vicky, Marela, Aulia, silakan. Silakan bertanya pada Daniel. Ya, mari silakan jika ada yang mau ditanyakan. Serafin, Vicky, Marela, Aulia. Mari, silakan. Jika ada yang ditanyakan, monggo. Saya mau bertanya. Tadi disebutkan bahwa peneliti menganggap bahwa terdapat beberapa objek atau toko yang memiliki masalah seperti mengenai sistemnya. Tetapi mengapa peneliti lebih memilih bad paper sebagai objek penelitian? Apakah ada ilmiahnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Maria. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Baik, jika belum ada, saya akan coba menjawab pertanyaan Maria dulu. Kenapa memilih bad paper padahal objek yang lain juga memiliki masalah yang sama? Mungkin alasannya bukan ke arah alasan ilmiah ya, Maria, tapi saya pertama saya dulu sering banget ke situ. Jadi saya tahu terlebih dulu masalah yang terjadi di bad paper sebelum saya tahu masalah yang terjadi sebenarnya berada di UMKM yang maksudnya toko di tempat lain juga begitu. Begitu, Marila. Jadi karena sudah dari awal sudah mengetahui itu ada masalah. Iya, begitu. Sebelum saya tahu di tempat lain ada masalah gitu. Teman-teman yang lain? Terima kasih. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain? Serafin, Yuki, Aulia. Mari, Serafin, Yuki, Aulia, jika ada yang bertanyakan. Saya mau bertanya. Iya, mari. Menurut Daniel, seberapa penting perancangan siklus pendapatan pada bad paper tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang lain? Serafin, Yuki.
Serafin, Vicky ada pertanyaan? Ya, sudah dijawab dulu saja. Oh ya. Pertanyaannya, seberapa penting perancangan sistem? Seberapa penting? Menurut saya sepenting perancangan itu penting karena hal tersebut mengurangi terjadinya kesalahan data yang terjadi pada bed-vapor karena bagian penjualan sering lupa mencatat transaksi. Nah, dengan berkurangnya kesalahan data tersebut dapat berkurang miskomunikasi yang terjadi pada bagian penjualan. Lalu jika miskomunikasi tersebut dapat dikurangi, maka beberapa pelanggan yang kecewa karena beberapa pelanggan yang saya tanyakan kemarin mengakui bahwa mereka sedikit kecewa karena miskomunikasi yang terjadi. Nah, jika beberapa pelanggan dapat mengurangi pelanggan yang kecewa, maka akan setidaknya tidak menurunkan penjualan pada bed-vapor karena kehilangan pelanggannya tersebut. Begitu. Apakah jelas, Aulia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih, Aulia. Serapin, Yuki. Ya, Unggun, Ya, Yuki. mau nanya apakah ada metode khusus untuk dalam rancangan sistem yang diteliti? Maksudnya rancangan khusus, metode khusus gimana ya? Kan kemarin kayak siapa namanya? Bernadetta dalam merancang laporan keuangan dari perusahaan kan menggunakan metode SDLC. Oh, iya. Mungkin peneliti. Oh. Udah. Oke, makasih. Oke, makasih Yuki. Serafin ada yang menanyakan? Baik, mencoba menjawab pertanyaan Yuki. Metode khusus, mungkin metode yang digunakan dalam yang saya tuliskan dalam proposal penelitian ini menggunakan flowchart dan prototipe rancangan. Tapi jika dalam berjalannya proses mungkin ada yang berbeda, saya tidak tahu. Tapi dalam penelitian ini saya merencanakan hanya menggunakan flowchart dan prototipe rancangan. Begitu, Yuki. Bentar, menggunakan apa, Daniel? Menggunakan prototipe rancangan, Pak. Proto apa? Prototyping rancangan. Itu gimana itu? Mungkin bisa dijelaskan pada Yuki. Oke, Pak. Sebentar. Jadi yang pertama melakukan
Yang pertama adalah membuat flowchart. Lalu selanjutnya flowchart tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembuatan pada prototype. Perancangan Flowchart kok bisa jadi dasar prototipe itu gimana? Logikanya gitu. Flowchart itu kan hanya diagram, toh? Iya Pak. Diagram kok bisa jadi dasar itu? Nah, membuatnya flowchart dari mana dasarnya? Jadi flowchart itu membandingkan flowchart yang seharusnya terjadi dengan flowchart terjadi pada bed vapor. Lalu bagaimana Pak? Maaf Pak, suaranya putus-putus. Gimana Pak? Saya harus ini ya. Ya, maaf Pak, putus-putus. Bentar. Bentar Pak. Putus-putus banget soalnya. Halo, cek. Oke. Ya Pak, gimana Pak? Ini kamu mengatakan Pak, maaf. Putus-putus Pak, bener. saya itu nggak ada masalah dari tadi kok kamu ya masalah. Iya Pak, sinyal saya berarti bentar. Ya,
Bentar, Pak. Ya, coba, Pak. Salutnya di misalnya mana? Oke. Udah? Udah, Pak. Nah, ya, dijawab. Flowchart yang seharusnya terjadi sebentar. Aduh. Cek. Iya, mana? Oh ya. Jadi flowchart yang sudah terjadi asalnya dari mana? Saya kemarin membuat itu flowchart atau diagram itu saya cari-cari dari buku dan internet, Pak. Buku apa, internet apa kamu itu? Bu yang jelas. Ya sudah, itu catatan. Kamu nggak jelas kok. Kamu sumbernya apa? Karya ilmiah ini. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya sudah, saya kira cukup. Mungkin itu saja dulu. Silahkan berikutnya adalah Aulia. Ya. Terima kasih, Pak. Apakah sudah dapat terlihat PowerPoint-nya? Sudah, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Samyaji. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi pada Siklus Pendapatan Organisasi Nirlaba Arti Seni Production.
Maaf Aulia, ke-mute. Oke, mohon maaf tadi ke-mute ya. Saya ulangi kembali. Proposal saya berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi pada Siklus Pendapatan Organisasi Nirlaba Arti Seni Production. Lalu pada proposal ini berisi pendahuluan, kajian teori berupa analisa perancangan sistem informasi siklus pendapatan, rencana dan metodologi penelitian, serta kesimpulan dari proposal ini. Yang pertama tentang latar belakang dari proposal ini. Terdapat 3 poin utama pada latar belakangnya, yaitu yang pertama, tentang perkembangan teknologi dan informasi pada era revolusi industri 4.0, lalu perkembangan teknologi informasi pada sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir pada siklus pendapatan. Pertama, di sini Arti Seni merupakan salah satu organisasi nirlaba yang berada di Yogyakarta. Organisasi ini bergerak pada bidang kesenian yang melibatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan program kerja dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Organisasi memenuhinya dari hasil donasi, bisa donasi dari para pengkarya seni juga dan sponsorship, dan juga usaha dari penjualan merchandise-nya. Namun terdapat masalah pada siklus pendapatannya yang belum tercatat dengan baik dan rapi, dan belum dibuat secara terkomputerisasi. Padahal di era sekarang, di mana perkembangan teknologi dan informasi menuntut para pengguna untuk mampu menggunakan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk membantu kinerja dari perusahaan atau organisasi mereka. Lalu juga seperti saat pandemi seperti ini, di mana kurangnya kontak fisik, orang-orang dan terutama pengguna semakin dituntut untuk mampu menggunakan teknologi yang ada sekarang. Lalu perkembangan teknologi informasi juga akan mendukung perkembangan sistem informasi akuntansi itu sendiri, di mana SIA dapat dikatakan sebagai prosedur pencatatan yang melaporkan berbagai informasi yang berkaitan dengan keuangan suatu organisasi. Lalu siklus pendapatan menurut saya merupakan gerbang utama keuangan, karena menurut Romney dan Steinbart, siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan mengumpulkan kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualannya. Lalu selanjutnya pada rumusan masalah terdapat 5 poin. Poin pertama, apa kendala pada siklus pendapatan? Yang kedua, bagaimana informasi yang didapatkan pada siklus pendapatan? 3, bagaimana pengumpulan data pada siklus pendapatan? 4, bagaimana sistem informasi pada organisasi? Dan yang terakhir, mengapa organisasi membutuhkan sistem informasi pada siklus pendapatan? Selanjutnya, tujuan dari proposal ini yang pertama, organisasi dapat menganalisa siklus pendapatan. Lalu organisasi mampu merancang sistem informasi pada siklus pendapatan. Dan manfaat yang didapatkan yaitu
Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan secara terkomputerisasi yang dicoba diterapkan pada organisasi nirlaba Artiseni Production. Lalu pada kajian teorinya, di sini membahas tentang sistem informasi akuntansi, siklus pendapatan, sistem ERP, SDLC, organisasi nirlaba, dan siklus pendapatan pada organisasi nirlaba. Pertama, sistem informasi akuntansi sendiri itu dipecah menjadi sistem informasi akuntansi, sistem informasi, dan sistem informasi akuntansi sendiri itu apa? Pertama, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling terkait yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kebanyakan sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Lalu informasi adalah data yang telah disusun dan diolah untuk memberikan makna dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomis pada suatu organisasi pada pihak yang membutuhkan. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakannya kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lalu yang terakhir, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data, sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari semua aktivitas penjualan dan penerimaan kas. Lalu pada siklus pendapatan sendiri terdapat aktivitas-aktivitasnya berupa yang pertama menerima pesanan dari pelanggan atau konsumen, kedua mencatat transaksi penjualan baik tunai maupun kredit, tiga menghasilkan faktur penjualan yang juga berfungsi sebagai tagihan kepada pelanggan, dan yang keempat mencatat penerimaan kas dari pelanggan. Siklus sendiri adalah perputaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Lalu pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya dari aset suatu organisasi atau penyelesaian kewajiban dari memberikan atau menghasilkan tujuan, memberikan layanan, atau kegiatan lain yang merupakan operasi utama. Selanjutnya mengenai ERP atau Enterprise Resources Planning. ERP adalah sebuah sistem yang mengintegrasi semua aspek kegiatan organisasi, seperti akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, serta manajemen inventaris ke dalam suatu sistem. Mengapa menggunakan ERP? Apa saja keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, ERP menyediakan tampilan tunggal yang terintegrasi di seluruh perusahaan dari tata organisasi dan situasi keuangan. ERP juga menyimpan semua informasi perusahaan dalam satu database, yang mana akan meruntuhkan penghalang antar departemen dan merampingkan arus informasi. Lalu keuntungan yang kedua, input data ditangkap dan dikunci satu kali, bukan beberapa kali, karena dimasukkan ke sistem yang berbeda.
Mengunduh data dari satu sistem ke sistem lainnya juga tidak diperlukan lagi. Keuntungan yang ketiga, manajemen memperoleh visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan kemampuan pemantauan yang lebih besar. Sehingga karyawan menjadi lebih produktif dan efisien karena mereka dapat dengan cepat mengumpulkan data, baik dari dalam maupun luar departemen mereka sendiri. Keuntungan yang keempat, organisasi mendapatkan pengendalian akses yang lebih baik, di mana ERP dapat menggabungkan beberapa izin dan bentuk keamanan ke dalam satu struktur akses data saja. Lalu keuntungan yang terakhir, prosedur dan laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Standarisasi ini dapat sangat berguna dengan merger dan akuisisi, karena sistem ERP dapat menggantikan sistem yang berbeda dengan sistem tunggal yang terpadu. Selanjutnya mengenai SDLC atau System Development Life Cycle, di mana SDLC dalam rangkaian rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Langkah-langkah untuk mengembangkan sistem menggunakan SDLC yaitu pertama, menentukan kebutuhan pengguna. Kedua, membuat dan mendokumentasi rencana pengembangan. Ketiga, menulis instruksi program. Keempat, uji program. Kelima, mendokumentasikan program tersebut. 6, pelatihan penggunaan program. 7, menginstal sistem. Dan terakhir, menggunakan serta memodifikasi sistem tersebut. Lalu dalam rekayasa perangkat lunak sendiri, metodologi pengembangan sistem dalam suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organisasi nirlaba, serta siklus pendapatan di organisasi nirlaba yang pastinya berbeda dengan organisasi profit. Pengertian dari organisasi nirlaba yaitu suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mendukung sesuatu, untuk menarik perhatian publik dengan suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Lalu organisasi nirlaba memiliki ciri-cirinya sendiri yang ditentukan dalam PSAK 45. Ciri-ciri yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Ketiga, tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Lalu bagaimanakah siklus pendapatannya? Di sini ada dua siklus. Yang pertama prosedur penerimaan donasi dari donatur. Lalu yang kedua prosedur penerimaan sumbangan dari partnership. Yang pertama dahulu, prosedur penerimaan donasi dari donatur. Langkah-langkahnya pertama, donasi yang diterima dari perorangan langsung dihitung dan tidak boleh dibawa pulang. Kedua, setelah dihitung langsung diserahkan kepada bendahara organisasi. Ketiga, bendahara organisasi langsung mencatat jumlah tersebut ke dalam buku kas,
kemudian disimpan pada organisasi atau brankas. Lalu prosedur yang kedua, prosedur penerimaan sumbangan dari partnership. Pertama, sumbangan yang diterima dari partnership langsung dihitung dan tidak boleh dibawa pulang. Kedua, bendahara menghitung jumlah tersebut dan mencocokkan dengan jumlah yang terbilang dalam perjanjian. Dan yang ketiga, bendahara mencatat jumlah tersebut kemudian disimpan pada bank, organisasi, atau brankas. Dua prosedur tadi merupakan prosedur apabila organisasi mendapatkan pendapatan dari donatur. Lalu pencatatannya dalam usaha merchandise-nya itu seperti organisasi laba atau organisasi profit biasanya. Lalu yang terakhir, tentang rencana dan metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu berupa studi kasus, di mana penelitian terbatas pada objek yang diteliti saja. Lalu lokasi penelitiannya langsung production yang berada di Bangirejo, Karangwaru, Tegalrejo. Lalu siapa objek dan objek penelitiannya? Subjeknya berupa pemilik dan anggota, terutama bendahara. Pemilik di sini yang saya maksud adalah founder dari organisasi tersebut. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi nirlaba tidak memiliki kepemilikan, maka saya nantinya akan mewawancarai langsung ke foundernya sendiri seperti apa. Lalu objeknya yaitu berupa sistem informasi akuntansi yang ada di organisasi, meliputi prosedur dan catatan yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Lalu, alat pengumpulan datanya berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi. Alat analisa datanya menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, sistem informasi akuntansi pada organisasi arti seni production meliputi dokumentasi dan catatan yang dipakai dalam organisasi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan. Kemudian, setelah dianalisis deskriptif, dilakukan identifikasi masalah. Langkah-langkah identifikasinya berupa pertama, identifikasi penyebab kendala pada sistem informasi, kedua, identifikasi kendala pada siklus pendapatan, dan ketiga, identifikasi personel-personel kunci. Lalu setelah diidentifikasi masalahnya, selanjutnya ada perancangan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan. Langkahnya berupa pertama, perancangan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kedua, perancangan prosedur. Ketiga, perancangan bagan alir sistem. Dan yang terakhir, perancangan diagram arus data. Terakhir, saya akan memaparkan tentang rencana penelitiannya. Rencana penelitiannya di sini terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, literatur review. Kedua, pembuatan proposal. Ketiga, pengumpulan data yang terdiri dari identifikasi kendala pada sistem informasi, identifikasi kendala pada siklus pendapatan, dan identifikasi personel-personel kunci. Lalu yang kegiatan keempat, ada analisis data, berupa perancangan struktur organisasi, perancangan prosedur, perancangan bagan alir sistem, perancangan diagram alir data, desain sistem, implementasi sistem, dan integrasi sistem. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan laporan tugas akhir dan konsultasi.
Kesimpulan dari proposal penelitian ini yaitu dari masalah yang dimiliki oleh organisasi, di mana organisasi membutuhkan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan sebagai penunjang kinerjanya untuk mencatat, menyimpan, dan memproses data, sehingga berguna dalam keputusan. Maka, saya sebagai penulis akan mencoba memberikan alternatif pada perancangan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan, baik pendapatan melalui donasi, sponsorship, maupun usaha penjualan merchandise-nya. Perancangan sistem ini dimaksudkan agar memudahkan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang telah dimilikinya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, Daniel, Bernadetta, Serafin, atau Yugi. Silakan bagi yang mau mendiskusikan proposalnya Aulia. Nggak ada ini yang mau bertanya. Oke, terima kasih Aulia atas presentasinya. Baik, bila tidak ada pertanyaan, apakah saya bisa? Oke, terima kasih ya Aulia. Baik, itu saja untuk presentasi hasil atau proposal penelitian hari ini. Minggu depan itu adalah presentasi terakhir, jatahnya Yugi ya. Jadi kita hanya akan mendengarkan satu presentasi minggu depan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan dan kondisi baik-baik. Selamat siang. Terima kasih Pak, selamat siang.